Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhaironi Saya Mahmud dengan NIM 532424049. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari teks ulasan yang sudah saya buat dalam bentuk PDF dengan novel yang berjudul Murder in the Crockett House yang ditulis oleh Shoji Shimada dengan genre fiksi detektif, misteri dan juga crime. Nah, jumlah halaman dari buku ini adalah 400 halaman dengan ISBN yaitu 97860260206384447. Nah, dalam buku ini, novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 di Jepang. Kemudian diterbitkan kembali dalam bentuk bahasa Inggris pada tahun 2019 bulan Juni dan diterbitkan pada tahun 2020 bulan Maret dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk alih bahasa dari buku ini adalah Barokah Ruziati. Ilustrator sampul dari buku ini adalah Martin Dima. Nah, berikut adalah sinopsis dari novel ini yang ada di belakang buku, yang ada di belakang novel, yaitu adalah rumah miring itu bertengger di tebing berselimut salju yang menghadap ke lautan es di ujung utara Jepang yang terpencil. Tempat yang aneh, tetapi disitulah sang jutawan Kozaburo Hamamoto membangunnya. Banyak labirin lantai yang miring dan tangga-tangga di tempat yang tidak biasa. Juga topeng-topeng dan boneka seram seukuran manusia. Nah, ketika seorang pria ditemukan mati dibunuh di salah satu kamar, polisi dipanggil, tapi mereka tak mampu memecahkan teka-teki itu. Lantas korban-korban lain berjatuhan. Maka dipanggillah Kiyoshi Mitarai, si detektif terkenal yang pernah memecahkan misteri kasus pembunuhan zodiak. Kalau bukan Mitarai, siapa lagi yang bisa? Tetapi mungkin Anda bisa mendahului Mitarai dalam memecahkan kasus ini. Semua petunjuknya dibeberkan secara gamblang, jadi silakan ikut mencobanya. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini ada 19 tokoh. Ada 19 tokoh. Yang pertama yaitu ada Kozaburo Hamamoto, si pemilik mansion Gunung Es dan direktur dari Hamadia Cell. Yang kedua ada Eiko Hamamoto, yaitu putri dari Kozaburo. Yang ketiga ada Kohei Hayakawa, kepala pelayan dan juga sopir yang menetap bersama Kozaburo Hamamoto. Yang keempat ada Chikako Hayakawa, yaitu istri Kohei, pembantu rumah tangga yang menetap. Yang kelima ada Haruo Kajiwara, yaitu juru masak yang menetap. Yang keenam ada Eikichi Kikuoka, direktur Kikuoka Bearings. Yang ketujuh ada Kumi Aikura, sekretaris dan juga kekasih gelap dari Tuan Kikuoka. Yang kedelapan ada Kazuya Ueda, sopir Tuan Kikuoka. Yang kesembilan adalah Michio Kanai, eksekutif di Kikuoka Bearings. Yang ke-10 ada Hatsue Kanai, istri dari Michio. Yang ke-11 adalah Shun Sasaki, mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas JK. Yang ke-12 ada Masaki Togai, mahasiswa Universitas Tokyo. Yang ke-13 adalah Yasuhiko Hamamoto, mahasiswa Universitas Keio dan juga cucu saudara laki-laki dari Kozaburo Hamamoto. Yang ke-14 ada Saburo Ushikoshi, inspektur kepala detektif di markas besar kepolisian kota Sapporo. Yang ke-15 ada Ozaki, sersan detektif di markas besar kepolisian kota Sapporo. Yang ke-16 ada Okuma, inspektur detektif di kantor polisi Wakanai. Yang ke-17 ada Anan,
yaitu konstabel di kantor polisi Wakanai. Yang ke-18 adalah Kiyoshi Mitarai, peramal nasib, cenayang, dan juga menyebut dirinya sendiri sebagai detektif. Dan yang terakhir, yang ke-19 adalah Kazuma Ishioka, teman dari Mitarai. Nah, untuk latar dari cerita ini, lokasinya berada di sebuah rumah bergaya barat yang bernama The Crockett House di wilayah terpencil di Jepang. Nah, rumah itu milik si Tuan Kozaburo Hamamoto, dan waktunya berada di era 1980-an di Jepang. Kelebihan dari novel ini yaitu kasus pembunuhan di dalam novel ini terjadi di rumah miring di Crockett House yang dimiliki oleh Kozaburo Hamamoto. Namun pembunuhan tidak langsung terjadi begitu saja, yang dimana alurnya terbilang lambat dan juga bisa dinikmati oleh pembaca yang mungkin belum terbiasa dengan cerita misteri detektif yang menegangkan. Nah, kemudian alur cerita yang sederhana yang membuat motif pembunuhan dalam cerita novel ini terasa ringan dan bisa juga menjadi hiburan yang memberi motivasi lebih positif. Kemudian gaya penulisan yang unik, yang dimana penulis Soji Shimada mengajak pembaca untuk sama-sama memecahkan misteri dalam gaya penulisannya. Terus penulis juga berhasil menggambarkan ruang cerita dan juga kengerian setting tempat dengan baik, sehingga membuat pembaca bisa sangat menikmati ceritanya. Nah, pembaca juga dapat mengambil amanat atau makna dalam cerita novel ini dengan bijaksana, yaitu sebuah rasa bersalah dan kesetiakawanan yang berlebihan bisa menjebak seseorang di lumpur yang dalam dan sekaligus berbahaya. Nah, novel ini juga tentunya memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, dalam novel ini membutuhkan waktu cukup lama untuk membangun atmosfer misteri. Nah, untuk pembaca yang menyukai alur cerita misteri detektif, untuk menyukai atmosfer misterinya lebih cepat, sangat tidak disarankan untuk membaca novel ini, karena novel ini memiliki alur cerita yang lambat, karena pada bab pertama itu novel ini hanya menjelaskan denah atau menggambarkan lokasinya rumah dari si Kozaburo Hamamoto ini, rumah dari terjadinya sebuah pembunuhan misterius. Nah, kekurangan berikutnya adalah pembunuhan baru terjadi setelah bagian cerita cukup panjang, sehingga terbilang kurang menarik untuk para pembaca yang menginginkan klimaks lebih cepat. Nah, berikutnya adalah adegan dari klimaks di novel ini membutuhkan para pembaca untuk dapat memahami konsep desain tangga yang tersembunyi, dan hanya dijelaskan sekali saja pada bagian awal. Nah, kesimpulan dari novel Murder in the Crockett House adalah misteri ruang tertutup atau locked room mystery yang cerdas dan penuh teka-teki. Nah, Soji Shimada berhasil menciptakan alur cerita yang memikat dengan setting yang unik, yaitu sebuah rumah miring yang penuh dengan lorong rahasia dan juga arsitektur mustahil. Nah, detektif Kiyoshi Matarai harus memecahkan pembunuhan yang tampaknya tidak mungkin terjadi, menggunakan logika deduktif dan juga observasi tajam. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari novel ini yaitu yang pertama, rumah miring itu adalah metafora, yang dimana kenyataannya seringkali tidak seperti yang terlihat. Jadi rumah miring itu adalah metafora dari sebuah kenyataan yang seringkali tidak seperti yang terlihat.
Nah, yang kedua adalah tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Nah, kebenaran pada akhirnya akan tetap terungkap. Yang ketiga adalah dalam menghadapi masalah yang rumit, pendekatan sistematis lebih efektif daripada emosi atau terburu-buru. Dan yang keempat adalah bahkan dalam kekacauan selalu ada struktur yang bisa dipahami jika kita mau untuk menelusurinya. Nah, sekian ulasan novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.